Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1803 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai ayat 29. Di bawah perikop persembahan persepuluhan. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu, sapi atau kambing, domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, engkau dan seisi rumahmu. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang persembahan persepuluhan. Perhatikan ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Amin. Saudara perhatikan, kata haruslah adalah kata perintah yang menjadi kewajiban yang tidak boleh tidak. Harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, umat Tuhan harus benar-benar, berarti kalau kita tidak memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, berarti kita nggak benar. Betul? Saudara, ada pendeta yang ngawur, yang kejar followers, yang mau populer, tapi dengan cara yang nggak benar. Mereka mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu sudah tidak berlaku di zaman ini, sudah tidak relevan, dan lain sebagainya.
Kalau itu sudah tidak berlaku, kalau itu sudah tidak berlaku, sobek aja firman Tuhan ini. Saya heran saudara, statement mereka itu yang sangat viral di media sosial. Wah, banyak orang Kristen yang setuju dengan statement mereka. Yang setuju dengan mereka itu adalah orang-orang yang sudah disesatkan. Mereka semua itu pasti orang-orang kikir, orang-orang pelit, sehingga apa yang menjadi bagian Tuhan mereka tidak berikan. Dan orang kikir, firman Tuhan katakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya mau bilang begini, pendeta-pendeta yang berkata persepuluhan itu tidak lagi berlaku, tidak relevan saat ini, itu pendeta sesat. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka sangat berani mau menghapus kebenaran firman Tuhan yang jelas-jelas tercatat dalam firman Tuhan yang kita sudah baca dengarkan hari ini. Tapi mereka hapus itu saudara. Mereka cari firman Tuhan yang sedap didengar oleh telinga jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus mengajarkan apa adanya firman Tuhan. Amin. Dalam firman Tuhan ini ada persembahan persepuluhan. Ajarkan. Saudara, saya jujur dalam firman Tuhan tentang persepuluhan sangat jarang saya membahas di jemaat, paling setahun sekali atau 2 tahun sekali saudara. Kadang ada teman yang khotbah, mereka singgung tentang persepuluhan. Memang ada rasa gak enaknya di dalam hati kita sebagai hamba Tuhan mengajarkan persepuluhan kepada jemaat. Memang ada rasa gak enak di hati, nanti kesannya, oh pendeta ini mata duitan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suka atau tidak suka, ya ini firman Tuhan yang harus kita terima dan aminkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, ada banyak pendeta yang karena ingin mendapatkan followers atau viewers, mereka mengatakan kata-kata kontroversial tentang persepuluhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang begini, tujuan mereka satu, untuk menghasilkan pundi-pundi uang dari media sosial mereka. Padahal ucapan mereka itu menyesatkan. Ucapan mereka itu membuat blunder di tengah-tengah jemaat, sehingga banyak jemaat menjadi pembangkang, pemberontak, sehingga mereka dengan dasar kata-kata pendeta-pendeta sesat itu menjadi pegangan mereka, sehingga jemaat tidak memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Saya mau katakan pendeta-pendeta itu telah menyesatkan banyak orang Kristen. Dan orang-orang yang menyesatkan orang-orang percaya, saudara, Matius 18 ayat 6 berkata begini, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bapak, Ibu, Saudara, pendeta, dengarkan ini baik-baik. Kita harus mengawasi pengajaran kita. Kita harus menyampaikan firman sesuai dengan apa yang menjadi maksud Tuhan. Jangan saudara karena ingin disenangi banyak orang sehingga saudara menjadi penjilat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengatakan kebenaran firman Tuhan itu apa adanya. Lebih baik kita ditolak oleh manusia daripada ditolak Tuhan. Saudara, walaupun pahit, sakit kedengarannya ketika saudara menyampaikan kebenaran, sehingga saudara mungkin dapat dimutasi di jemaat yang saudara layani karena saudara mengatakan kebenaran, itu lebih baik saudara, daripada saudara diterima, dikasihi oleh jemaat, tetapi Tuhan menolak saudara karena yang saudara sampaikan itu hal-hal yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa persepuluhan itu
itu ada dan diajarkan kepada umat Tuhan. Dan Tuhan mau saudara belajar dari firman Tuhan ini. Amin. Ayat 23 sampai ayat 25, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari persembahan persepuluhan adalah di ayat 23 kalimat terakhir. Supaya apa? Supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Haleluya. Jadi tujuan dari persembahan persepuluhan itu kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat di kota-kota besar, orang yang kedapatan mencuri, copet, maling, jambret, rampok, saudara, itu kalau ketangkap massa, itu bisa dibakar massa, betul? Sadar atau tidak sadar, kita seringkali mencuri. Mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan. Tapi kita mengharap kita diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Yang Tuhan minta kepada umatnya hanya 1/10 dari hasil yang kita dapatkan. Tuhan hanya minta 1/10, padahal Tuhan bisa minta semuanya, bisa. Tuhan bisa minta 90% dan saudara hanya 10% yang saudara nikmati, bisa. Tapi yang Tuhan minta ini hanya 1/10. Tapi kebanyakan kita ambil yang menjadi bagian Tuhan. Kita mengharap kita diberkati. Kalau saudara ambil apa yang menjadi bagian Tuhan, saudara akan kena hukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Maleakhi 3 ayat 8 sampai ayat 11. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang takut akan Tuhan yang memberi apa yang menjadi bagian Tuhan. Mereka yang tidak takut, mereka akan menipu Allah. Saudara, saya heran, banyak sekarang ini orang playing victim. Dia sudah tahu dia salah, dan apa yang dia alami saat ini karena kesalahannya. Tapi dia putar balik, saudara, seolah-olah dia yang jadi korban. Banyak orang seperti itu, playing victim. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara alami saat ini mungkin itu sebagai hukuman Tuhan karena saudara mencuri apa yang menjadi bagian Tuhan. Tapi saudara seolah-olah saudara menggemakan, ya, menyampaikan kepada orang banyak bahwa saudara adalah korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, Tuhan mau kita itu melihat diri kita. Apa yang terjadi kepada kita? Bisa saja karena kita mengabaikan firman Tuhan ini, sehingga yang kita alami saat ini adalah bentuk konsekuensi dosa yang kita lakukan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Janji Tuhan di sini, Tuhan akan menghardik belalang pelahap yang melahap hasil ladangmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pernah nggak merasakan, saudara dapat banyak berkat, tetapi pada sekejap mata, semua berkat itu entah kemana. Kalau saudara pernah mengalami itu, itulah firman Tuhan dikatakan, dimakan belalang pelahap. Atau saudara, belalang pelahap ini bukan saja melahap hasil tanahmu, bisa saja dia melahap, menggerogoti tubuhmu, sehingga saudara sakit saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Di Maleakhi 3 ayat 10 ada janji Tuhan di sana. Kalau kita memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan akan buka pintu berkat. Tuhan akan mencurahkan berkat sampai ke limpahan, saudara. Dan Tuhan akan menghardik belalang pelahap yang menggerogoti hasil bumi dan menggerogoti tubuh kita. Tuhan akan usir. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikan apa yang menjadi bagian Tuhan, maka saudara akan mendapatkan apa yang menjadi janji berkat Tuhan. Haleluya. Yang berikut, saudara, pertanyaannya sekarang, persembahan persepuluhan itu kita berikan kepada siapa? Lihat ayat 29. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, saudara, persembahan persepuluhan itu diberikan kepada siapa? Firman Tuhan ini menjawab, kepada orang Lewi. Orang suku Lewi ini adalah orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di bait suci. Mereka lah yang menjadi pelayan-pelayan di lingkaran bait suci. Dan saudara perhatikan, dalam sejarah 12 suku Israel, hanya satu suku yang tidak mendapat tanah pusaka. 11 suku mendapat tanah pusaka, tetapi satu suku, yaitu suku Lewi, yang tidak mendapat tanah pusaka. Karena tanah pusaka mereka adalah melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Itulah tanah pusaka mereka. Makanya 11 suku Israel punya kewajiban untuk memberikan persepuluhan dari semua hasil yang mereka dapatkan. Mereka bawa kepada Tuhan, dan itu menjadi milik dari suku Lewi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, persembahan persepuluhan adalah kewajiban bagi semua umat Tuhan dan masih relevan dari zaman ke zaman. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, persembahan persepuluhan mengajarkan kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Amsal 22 ayat 4 berkata begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, persepuluhan, mengajarkan kita hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita hidup takut Tuhan, kita diberkati. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, persembahan persepuluhan itu diberikan kepada Tuhan dan diperuntukkan kepada suku Lewi. Dalam konteks saat ini, suku Lewi ini saya sebut mereka adalah pendeta yang melayani saudara. Persembahan persepuluhan itu bisa diberikan langsung kepada pendeta saudara atau diberikan di gereja di mana saudara berjemaat. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita.
dan mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai mereka selalu. Untuk keponakan kami, Alicia Jacinta Wishan yang hari ini berulang tahun, begitu juga dengan keponakan kami, Gede Francisco Protestanto. Tuhan memberkati semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan kabulkan. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 20 Juni nanti kita akan berulang tahun audio renungan pagi ini, tepat 5 tahun mengudara. Haleluya. Dan tanggal 29 Juni nanti kita akan membuat ibadah KKR. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang tinggal di seputaran Bali, mari bergabung. Saudara yang mau datang dalam ibadah KKR itu, harap mengkonfirmasi kepada saya di nomor WA 081337491360, karena tempat terbatas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang sudah mulai bertanya siapa pembicaranya, masih surprise saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau datang di dalam ibadah ucapan syukur 5 tahun audio renungan pagi ini mengudara, saudara bisa japri saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang setia, dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini dengan doa, daya, dan dana, agar tetap eksis mengudara, memberitakan Injil, dan jadi berkat bagi banyak orang. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.